Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, pada hari ini mari kita dengarkan tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Tengku Fibra Malasi. Beliau merupakan penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian KUA Sukaraya. Mungkin ini dapat disampaikan pada Tengku, kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas wa antumul fuqara'a ila Allah wallahul ghaniyyul hamid. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, memberi nikmat kepada kita semua, yang mana masih diberikan kepada kita kesempatan untuk dapat beribadah kepada Allah. Salam dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat Rasulullah sekalian, kepada para alim ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin yang muktabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, kepada seluruh staf, seluruh pegawai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini dalam acara Gemar Ramadan, yaitu acara hari ini kesempatan bagi kami untuk dapat sedikit memberikan tausiah ataupun ceramah singkat yang mudah-mudahan manfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah, kita berada dalam bulan suci Ramadan yang mana kita ketahui bersama dalam Ramadan ini adalah satu bulan yang diberikan maghfirah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kata Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Sesungguhnya dalam Ramadan ini Allah menurunkan Al-Qur'an. Hudan linasi wa bayyinatin minal huda wal Qur'an, untuk menjadi petunjuk dan pembeda di antara kita. Pembeda di antara hak dan antara yang batil. Hari ini kita lihat fenomena yang terjadi di antara kita. Semua kita tahu yang bahwa Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu adalah pembeda, Al-Quran itu sebagai pelajaran untuk kita. Tapi kita sudah jauh dari mana-mana daripada Al-Quran. Jelas ketika kita mati nanti Allah Subhanahu wa taala bertanya beberapa pertanyaan. Salah satunya yaitu ketika dikirim oleh Allah malaikat Munkar dan Nakir, "Wa ma imamuka?" Siapa imam engkau? Al-Quran, kita jawab. Itu bila mampu. Maka Al-Quran sekarang yang kita baca, Al-Quran sekarang yang kita hafal, tapi jauh daripada makna-makna maksud daripada Al-Quran. Dan juga kita jangan juga menutup mata di antara orang-orang sekeliling kita. Bisa kita lihat, bahkan bisa kita share di internet, 82% mahasiswa baru USK Universitas Syahkuala tidak bisa baca Quran. Itu satu universitas di tanah di negeri Seremi Mekah, yang mana semua begitu banyak orang-orang yang pintar seluruh Aceh, tapi tidak bisa baca Quran. Itu fenomena yang terjadi pada saat ini. Bagaimana bila kita survei di sekitar kita? Bagaimana berapa banyak anak Min yang masih bisa baca Quran, anak Insen yang masih baca Quran, anak Man yang masih bisa baca Quran. Itu baru Al-Quran, belum ilmu-ilmu yang lain. Maka itu semua satu kita orang-orang tua, kita orang-orang yang paham agama, sibuk di masjid, sibuk mencari ilmu, sibuk mengamalkan ilmu yang sudah ada, tapi kita membiarkan orang-orang di sekitar kita. Kami baru saya kemarin acara di Aceh tentang yaitu dai kepada Bapak tadi lebih kenal mereka.
yang mana mereka mengatakan pada saat ini di daerah Singkil dan kecamatan Lauser. Dulunya gereja 3 biji, sekarang sudah 23. Masjidnya dengan Pulimoreo, kandang sapi kita lebih bagus kandang sapi kita daripada masjid di sana. 23. Itu mereka katakan sendiri. Maka sekarang kita nyosino begal itu punya, kalian di sini sibuk membangun daya laju, boleh daya laju. Kamu mau dia masjid kan? Sangat ini 86% lagi tinggal orang Islam sana. Maka itu adalah jauh daripada makna Al-Quran, yang mana makna Al-Quran tersebut yaitu kita mendalami memaknai makna Al-Quran, yaitu menjadi pembeda, menjadi orang yang mengerti paham makna Al-Quran. Maka seperti ayat yang saya baca tadi, ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah. Allah tidak memanggil orang-orang Islam, Allah memanggil manusia, ya ayuhan nas, wa antum fuqara ilallah. Kalian ini butuh kepada Allah. Kenapa? Allah Ghaniyul Hamid. Surah Al-Fatir ayat 15. Ghaniyul Hamid. Kalian Allah Ta'ala sebut Maha Kaya, Allah Ta'ala tersebut Maha Terpuji. Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makna daripada itu semua yaitu makna akidah. Ditanamkan akidah itu. Orang-orang tua kita dulu menanamkan akidah di antara kita. Menghafalkan etika 50, menghafalkan sifat 20, menghafalkan bahkan menghafalkan tapi memaknai, memahami makna itu. Kenapa dulu Aceh bisa digelar sebagai Mekah? Karena akidahnya yang kuat. Rasulullah SAW ketika diutus, masyarakatnya, umatnya tidak sholat dulu, tapi apa? Akidahnya ditanamkan, keimanannya ditanamkan. Kenapa? Karena keimanan itu dasar daripada agama kita. Maka ada anak dapat sahah semayang menyilam akidah ini, semayang sebuah anak penting. Tidak sampai apapun dia tidak akan merasa butuh. Walaupun kita paksa dia, kita berikan hukuman untuk dia, tapi kalau dalam akidah dia, dalam batin yang bahwa solat tersebut bukanlah satu akidah, bukan satu kebutuhan, satu kepentingan, maka dia tidak akan pernah merasa baik. Kita solat di maghrib, fenomena ini dalam puasa ada kalau. Berapa banyak orang yang buka puasa bersama, menyambung silaturahmi bahasanya. Tapi berapa banyak orang tidak solat maghrib? Mereka puasa, solat maghrib tak. Ya, maka akidah mereka kenapa merasa? Kita hitung berapa banyak orang salat di masjid dengan muka bersama. Dilihatlah oleh generasi kita. Mereka melihat yang bahwa siapa banyak siapa banyak orang yang salat di masjid dengan yang nazamaya. Ketika mereka tidak salat tersebut, maka lebih mereka memilih tidak salat karena merasa yang luar sana lebih ramai dengan nazamaya. Di kampung lu nunggu, kampung sini. Ketika salat maghrib di masjid, kedai kopi ke masjid. Ketika azan maghrib, sembahyang kamu dan masjid ambil lampu itu kedai kopi. Itu mengolok-olok agama. Maka kembali kepada Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bukan hanya amar ma'ruf, juga ada nahi mungkar. Ketika agama sudah diolok-olok, wajib untuk nahi mungkar. Wajib untuk ulit sebenarnya. Mana dari ini dia? Karena tidak ada yang mendukung. Karena nanti ada dukung yang ada yang berdukung lain salahnya. Dukung yang ada di rumahnya. Coba kalah dipuji. Kenapa? Karena merasa yang bahwa itu kan urusan budaya. Karena kita tidak cinta lagi, tidak galak lagi kepada agama. Kita anggap sebuah kebiasaan. Kita anggap sebuah itu hanyalah fenomena yang terjadi. Nano Tuhan tidak. Orang yang hanya sembahyang, kita biarkan ulun yang masyarakat tidak sholat tersebut dapat tanpa tindakan, kita sama juga termasuk dalam orang-orang pulau-pulau agama. Maka Bapak anda Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saya mengolok-olok agama lebih besar dosanya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala mengazab seseorang satu kaum tersebut, hendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi semua diserahkan Allah. Kenapa? Karena kita membiarkan mereka mengolok-olok agama kita. Uluk-uluk agama dengan. Bahkan
Karena mereka tidak lagi akidah mereka bukan tipis, cipta. Hanya tidak. Jamun urung judi hai kerja judi lah kawan. Urung boleh manok ayam betul. Urung boleh manok ayam betul dah betul. Saya bolehnya pun kerja judi. Sebab waktu itu kejadian. Orang tidak solat maghrib pun boleh. Kau kerja di Malay nampak ngimung. Malay nampak mana. Tapi sekarang seakan-akan mereka menentang Allah. Seakan-akan mereka menentang mereka yang berbuat ibadah kepada Allah. Maka tertariklah anak-anak generasi daya bahwa anak perlu kita mayar. Ya, maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terjadi. Maka kita butuh kepada Allah. Kita butuh kepada Allah. Kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Beri ya Allah Subhanahu wa taala kepada kamu merasa puas dengan apa yang telah Engkau berikan. Merasa ya Allah, merasa cukup dengan apa yang telah Engkau berikan. Karena kalau kita tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah, maka kita tidak akan pernah merasa bahwa yang diberikan Allah Ta'ala tersebut cukup. Maka yang paling berat yaitu dalam hati kita tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah kepada Allah. Tidak pernah merasa syukur, selalu meminta kepada Allah. Yang kan sama lagi katanya minta pak. Si pulau ini lagi namanya bukan hanum berapa dulu ni. Padahal yang kata belum baca apa nomari alat perabot dalam kan ciri kuning lah kuno mari. Tapi ada berapa belum? Baik kan? Berarti bagaimana perasaan kita pada saat itu minat dengan ditanya bukan dengan ditanya yang tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu bapak yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ceramah singkat ini ke pelajaran untuk luar sendiri dan bagi kita yang mendung, yang mana kita kembali kepada Allah, kita kembali ikat kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Maka kata Allah, ya ayuhan nas wa antum fuqara ila Allah. Kita butuh kepada Allah. Apapun cerita, kita butuh kepada Allah. Tes dia yang kena pulang ke Allah ke rumah. Barusan lumpur nampak Riyadi bini-binian. Bukan doknya ikhtiar. Habis itu serah kepada Allah. Ini dia dok. Serah pada Allah tak kerana pembadan Tuhan yang ibadah menanju tanpa hantam tak dah menanju di luar malam mana hantam tak sama luar ni tapi hom Allah badan Allah bangkau ya Allah beri ketan ya itu bagian bahasa lagi. Maka kita butuh kepada Allah. Ingat muka ayat Allah Taala tadi, kita butuh kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.